Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di acara channel Top Show bersama saya Kebetulan. Senang sekali karena malam hari ini saya kembali hadir untuk bersama narasumber yang saya sudah undang untuk membicarakan bagaimana mewujudkan demokrasi yang mensejahterakan rakyat. Mengapa tema ini penting harus kita bahas? Karena dalam perjalanan 3 kali pelaksanaan pemilu, banyak yang menyebutnya berjalan aman dan sukses, tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa demokrasi terkesan hanya untuk kepentingan politik semata, karena banyak rakyat yang tidak merasakan hasil dari pemilihan, baik itu anggota DPRD bahkan kepala-kepala daerah. Akibatnya banyak orang yang menyebut demokrasi yang adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat itu cenderung liberal, karena kedaulatan dari pentingnya penyelenggaraan pemilu yang sudah diatur sekalipun, sekali lagi tidak banyak dirasakan oleh rakyat. Pendidikan politik seperti apa agar masyarakat harus bisa menentukan sikap sesuai dengan apa yang diharapkan, menjatuhkan pilihan itu. Mereka yang terpilih harus bisa menunjukkan yang terbaik dalam mensejahterakan rakyat. Dan untuk membahas ini lebih dalam, sudah hadir di studio bersama saya pejabat Wali Kota Sorong, Bapak Septinus Lobat. Selamat malam. Selamat malam. Saya dapat informasi beliau sekarang ini dalam persiapan untuk ikut ujian doktoral, tetapi harus meninggalkan itu, bukan meninggalkan tapi sudah mengatur untuk harus ada di acara ini. Di samping kanan beliau adalah mantan rektor UMS Dr. Hermanto Sweb. Di samping kiri Pak PJ Wali Kota, Ketua KPU. Ini orang muka baru ya, karena dialog sebelumnya ini muka lama. Dan di samping Ketua KPU ada juga Ibu Yulce Sauleka, Ketua Bawaslu. Ini juga orang baru yang dalam dialog kemarin itu beliau juga belum hadir dan baru hadir kali ini. Dan yang paling ujung adalah Kepala Badan Kesbangpol Kota Sorong, Bapak Hendrikus Momot. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu. Terima kasih sudah hadir. Ya, selamat malam. Dan sebelum jauh kita bicarakan soal tema ini, saya ingin agar Pak Hermanto membuka pikiran kita. Apa benar apa yang saya sampaikan bahwa demokrasi untuk mensejahterakan itu belum sampai kepada hal-hal titik-titik yang diharapkan masyarakat? Atau mungkin catatan lain dari Bapak sebagai akademisi selama ini? Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Poli, pemirsa, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Topik ini menarik sebenarnya untuk disimak, kemudian dikaji, didiskusikan, sampai kepada hasil-hasil diskusi itu diimplementasikan. Bicara masalah demokrasi untuk menuju ke kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, itu sebenarnya cita-cita bangsa. Sudah berada di dalam Undang-Undang Dasar, cita-cita bangsa. Ya. Dalam perjalanan politik dari waktu ke waktu memang banyak perubahan. Di mana masyarakat sekarang juga berstrata, ada tingkat bawah yang memiliki pengetahuan politik yang memang hampir tidak dimiliki, ya, kemudian strata tengah, ya, kemudian strata atas. Masyarakat atas inilah menurut pandangan publik bahwa pemegang demokrasi. Sesungguhnya demokrasi ini, kedaulatan demokrasi ada di rakyat. Ya, kekuatan besar ya demokrasi itu adalah di kedaulatan rakyat. Dari rakyat. Untuk itu, saya pikir ini masyarakat sudah cerdas-cerdas. Hanya kecerdasannya ini perlu diarahkan dan diedukasi. Karena mereka tidak sentuh dengan aturan-aturan dan undang-undang dan regulasi. Mereka tidak paham.
Padahal cita-cita murni ini demokrasi, ya dalam rangka perjalanan demokrasi ini ingin menciptakan masyarakat sukses, sejahtera, tentram, adil, nyaman, tidak terganggu perasaannya. Melalui orang yang dipilih, Ya, bagaimana kiprah mereka untuk memperhatikan hak-hak rakyat. iya. Tentunya pemerintah di sini bagian tidak terpisahkan sebagai penanggung jawab pelaksanaan seluruh pekerjaan-pekerjaan pemerintahan, baik itu tata kelola pemerintahan, tata kelola perencanaan, kemudian sampai tata kelola pengawasan dan sampai pada hasil yang disebut tujuan. Sekarang tujuan kita apa? Untuk menciptakan power-power ini tadi, top leader-leader ini pada tingkat daerah, kabupaten, provinsi maupun pusat. Tentunya ini adalah pion-pion kita, adalah penyambung-penyambung lidah, penyambung pemikiran, penyambung knowledge kita untuk menyampaikan bahwa sesuatu yang baik itu adalah milik bersama. Oke. Ya, olehnya itu, kalau kita bicara demokrasi, seakan-akan masyarakat demokrasi itu hanya dimiliki oleh orang yang punya kekuasaan, ya punya power. Padahal demokrasi ini universal. Orang juga membantah sesuatu dengan aspirasinya dia, itu diberikan haknya. Itu juga adalah demokrasi. Oke. Ya. Baik. Dan orang juga memberikan pendapat, mengkritik, koreksi, itu juga demokrasi. Oke. Dan juga orang memiliki gagasan-gagasan, apa itu tercetus dalam kemampuan individu mereka, ataupun kelompok, ataupun lembaga politik, apa orang politisi, itu juga demokrasi. Kalau demokrasi pada intinya diramu ini menjadi demokrasi yang begitu diminati dan begitu mereka itu idam-idamkan dan begitu mereka inginkan sebenarnya. Iya. Kunci untuk bagaimana kita memasuk kepada pembicaraan inti Pak PJ Wali Kota, Pak, sebagai pejabat yang dipercaya pemerintah pusat untuk salah satu dalam kepemimpinan adalah mensukseskan pemilu ini sendiri, Pak. Apa yang sudah mulai dipikirkan setelah Bapak dipercaya 1 bulan, Pak ya? 2 bulan. 2 bulan. Ya. 2 bulan setelah Bapak dipercaya menjadi pejabat wali kota menuju ke Februari ini. Baik, terima kasih Pak Poli, para pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih ya, saya mungkin kembali ke tadi. Topik malam ini adalah bagaimana kita mewujudkan demokrasi yang menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat ya. Sebenarnya itu goal kita ya, tujuan kita berdemokrasi adalah menghadirkan sosok-sosok pemimpin yang bisa memberikan pelayanan, kemudian mewujudkan kesejahteraan. Ya, terima kasih juga ya kehadiran kami ditugaskan oleh negara dan kami ada di kota ini melaksanakan tugas atau penugasan oleh negara. Tujuan pemerintah pusat untuk menugaskan kami sebenarnya adalah memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum 2024. Itu tugas utama dari kami sebagai PJ. Itu menjadi tugas utama, lalu kemudian tugas dan tanggung jawab yang berikut adalah ya pelaksanaan pemilu itu bisa kita pastikan. Kita pastikan bahwa pemerintah harus memastikan dukungan. Nah, dan pemerintah kota sudah memastikan dukungan. Dukungan berdasarkan mandatori undang-undang bahwa kita harus mendukung dengan dana ya, terutama pelaksanaan pemilu 2024 itu sukses karena didukung oleh dana. Sudah dilakukan pemerintah kota? Iya, pemerintah kota sudah melakukan melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dengan para pelaksana ya, baik Bawaslu dan KPU Kota Sorong. Itu bentuk dukungan kami
untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024. Iya. Ya. Untuk netralitas ASN, apa juga yang harus dilakukan di sana? Karena sepertinya agak sulit untuk mengendalikan peran-peran ASN ini dalam berpolitik praktis, walaupun itu dilarang secara nyata ya. Iya, tugas kami sebagai kepala daerah tentu kami berusaha untuk menyampaikan baik itu himbauan melalui surat resmi kepada semua ASN, ya, khusus di lingkungan pemerintah Kota Sorong. Kita akan menghimbau untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Tidak terlibat. ASN harus netral. Harus netral. Karena ketika ASN itu terlibat, maka mencederai demokrasi sebenarnya. Oke. Ya, Ya. di tangan Bapak itu sendiri kan ada Kesbangpol. Bagaimana memfungsikan peran Kesbangpol ini sebagai garda terdepan dalam menstabilkan politik di Kota Sorong ini? Iya, Kesbangpol ini sebagai ya playmaker lah dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang. Kesbangpol sebagai OPD teknis yang ditugaskan oleh negara, tetapi juga di bawah pengawasan wali kota atau bupati. Oke. Untuk melaksanakan tugas ini sehingga pemilihan umum 2024 yang akan datang betul-betul bisa terlaksana dengan baik dan berjalan lancar, aman, dan kita pastikan semua tahapan-tahapan itu bisa berjalan dengan baik. Dan pemirsa, bagaimana untuk mendengar bagaimana komitmen Kesbangpol dan KPU serta Bawaslu dalam menjalankan tanggung jawab yang sudah diperankan? Kita jeda, kembali sesaat. Ya, saya langsung ke Pak Momot. Pak Momot, tadi PJ Wali Kota sudah mengatakan bahwa sebagai garda depan diharapkan peran Bapak itu harus betul-betul menonjol dalam tugas bagaimana mengkomunikasi antar semua, baik itu KPU, Bawaslu, kepolisian, dalam bagaimana menjaga kondisi politik kota ini sampai dengan pelaksanaan pencoblosan nanti, Pak. Silakan. Ya baik, makasih Bapak Ibu Permisa yang ada di rumah. Pertama, tugas pelaksanaan tahapan pemilu yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pertama, pemerintah punya tugas itu memfasilitasi penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Terlepas dari itu, ada juga pihak keamanan TNI dan Polri. Kita selaku Badan Kesbangpol adalah perpanjangan tangan pemerintah di daerah, membantu kepala daerah dalam rangka berkoordinasi dengan semua elemen, termasuk penyelenggara. Dan ini kita sudah lakukan sejak 2022 kita sudah lakukan, dan semua sudah berjalan dengan baik. Dan sampai dengan detik tadi, Bapak PJ Wali Kota Sorong tadi telah menandatangani NPHD dengan penyelenggara. Dan kita juga akan mengarahkan kepada pihak keamanan, yaitu TNI dan Polri, juga mengarah ke sana. Semua ini kita komunikasikan sehingga kita menjaga stabilitas di daerah ini, khusus kita di Kota Sorong ini, sehingga pemilu yang nanti kita lakukan itu berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan tahapan nasional. Sehingga walaupun ada perbedaan pendapat masyarakat yang terjadi kepada penyelenggara, kita sudah antisipasi sejauh hari. Dan pihak kepolisian juga kita sudah komunikasikan, dan saya percaya bahwa pemilu nanti akan datang pasti akan berjalan seturut dengan rencana. Oke. Tidak akan terganggu. Ya, mudah-mudahan. Tapi pelaksanaan lapangan ini kan butuh komitmen kuat. KPU bagaimana, Bung? Banyak persoalan, walaupun aturan-aturan sudah banyak diprodukan ya, tetapi penjabarannya itu kan butuh komitmen.
cara KPU Kota dalam bagaimana menyampaikan pesan-pesan aturan-aturan itu sampai ke masyarakat, terutama pemilih pemula seperti apa? Iya, baik. Selamat malam Permisa CWM dimanapun berada. Saya selaku Ketua KPU Kota Sorong, berterima kasih bisa diundang dalam talk show yang luar biasa dengan tema mewujudkan demokrasi yang mensejahterakan rakyat. Secara kelembagaan kami KPU Kota Sorong, kami berpatokan kepada regulasi atau undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dalam tahapan penyelenggaranya kami di situ memiliki tugas, wewenang dan juga kewajiban. Jadi kalau kita berbicara tentang demokrasi ini, kita artikan bahwa sistem pemerintahan yang di mana kekuasaan politik itu dipegang langsung oleh rakyat. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi kami sebagai penyelenggara ini, kami adalah pengguna data. Kami pengguna data masyarakat untuk kami kelola, menjadikan suatu tahapan untuk menghadirkan tahapan penyelenggara. Apa yang didapatkan dari data masyarakat itu, apakah mereka sudah paham bahwa saya tidak akan salah, tidak akan sembarangan menyalurkan suara atau seperti apa? Ya, saya setuju dengan sepakat yang disampaikan oleh Bapak Hermanto bahwa strata manusia atau strata orang yang kita bisa bedakan. Kalau dalam tingkat intelektual, tingkat tinggi tadi itu hampir dikatakan bahwa mereka inilah pemilik demokrasi itu. Sedangkan di tingkat bawah ini mereka tidak. Jadi sentuhan-sentuhan ini yang perlu kita hadir untuk bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan demokrasi itu melalui tahapan-tahapan yang kami KPU sudah jalankan ini. Kami jalankan, kami sosialisasi dan datangi kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat. Karena secara kelembagaan kami hierarki dari kami kelembagaan KPU Kota Sorong sampai ke tingkat badan etok. PPD PPS pun mereka melakukan hal yang sama karena kami mengejar indeks partisipasi pemilih kita. Indeks partisipasi. Jadi untuk pemilih pemula, metodenya pun kami menjemput bola. Kami langsung hadir di sekolah-sekolah. Kami melakukan sosialisasi. Itu juga sudah dijalankan? Sudah dijalankan. Sudah dijalankan. Oke. Nanti kita kembangkan lagi. Saya ke Ibu Ketua Bawaslu dulu. Ibu, di awal tadi saya katakan, money politik seperti sulit sekali. Bahkan penyalahgunaan hal-hal yang sebenarnya melanggar itu, seperti orang menganggap biasa saja. Karena orang sudah jalankan dulu, jadi kita ikut-ikut saja. Sejauh mana peran Bawaslu dalam bagaimana menjaga, mengawal itu agar tidak terjadi di Februari ini nanti? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Holi dan pemirsa di mana saja berada. Berbicara tentang money politik dan praktek-praktek politik yang dalam tanda kutip kurang sehat, begitu Bapak? Kurang sehat? Kurang sehat dalam? Ya, kalau kita berbicara money politik kan kita mengibaratkan tentang politik yang orang yang tidak sehat karena tidak berpikir akal sehat. Tindakan-tindakan yang dilakukan Bawaslu, kami melakukan himbauan-himbauan, kemudian kepada pemilih pemula, kami telah melakukan sosialisasi. Kebetulan kami ini baru bertugas sekitar 2 bulan, jadi proses-proses sosialisasi itu telah dilakukan oleh pimpinan yang lama. Seperti demikian, tetapi tidak menutup kemungkinan kami pun akan melakukan sosialisasi ke depan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dalam tahapan. Data-data apa saya di lapangan Ibu yang sudah dijaring Bawaslu agar bisa menjadi target pengawasan di lapangan itu? Data-data ini yang sekarang ini mungkin terkait dengan data-data orang meninggal, begitu, data-data ganda seperti itu yang kami kejar untuk meminimalisir tingkat pemilih yang tidak tercover pada hari pemungutan suara. Oke. Saya ke Pak PJ saja, PJ Wali Kota. Ini bagaimana menjawab ini? Karena perkembangan yang saya ikuti, penetapan pemilih itu sudah ditentukan, tapi Dinas Capil masih terus
mencetak ini, kartu-kartu penduduk bagi pemilih ini, apa yang perlu harus diingatkan agar jangan sampai Iya, Pak. proses jalan pencetakan kartu penduduk ini tidak lagi seimbang, dan bagaimana nanti target akhir di TPS itu, Pak? Ya, beberapa waktu lalu Pak Poli itu memang pemilih di Kota Sorong, tetapi juga untuk seluruh Papua Barat Daya itu sudah ditetapkan oleh KPU. Tetapi kita harus memisahkan ya. KPU ini pengguna ya, user, dia pengguna data. Tapi tidak bisa kita kita tidak bisa mengatakan bahwa harus penduduk yang masuk keluar itu kita harus hentikan. Tidak bisa. Harus proses. Karena ada yang masuk ke Kota Sorong, tetapi juga ada yang keluar dari Kota Sorong. Tapi untuk proses di Dukcapil itu terus berjalan sampai dengan tanggal 13 Februari. Jadi proses rekaman KTP terus berjalan. Karena tugas dari Capil itu dia tetap melayani kebutuhan masyarakat. Iya. Dokumen kependudukan iya, itu tetap berhenti. Tidak bisa berhenti. Karena memang itu tugas pokoknya dia. Iya. Ketika KPU mau menggunakan data itu silakan. Dia sebagai pengguna, tapi proses yang ada di Dukcapil tidak bisa kita batasi begitu, Pak Pole. Pak Baltasar, langsung saja ini, bagaimana nanti menjamin orang yang sudah punya kartu belum terdaftar misalnya sebagai pemilih untuk bisa mencoblos TPS itu? Apa solusi yang barangkali memungkinkan, karena ada juga muncul kekhawatiran kalau sampai nanti dia sudah di TPS, dia tidak ada terdaftar, tetapi dia pegang kartu penduduk ini. Kemungkinan untuk dia bisa masuk TPS itu bagaimana? Iya, baik. Sesuai dengan DPT Kota Sorong yang telah ditetapkan 205507, itu menjadi standar acuan dalam daftar pemilih Kota Sorong. Secara regulasi penambahan sudah tidak akan dilaksanakan penambahan daftar pemilih lagi. Tetapi kita berpatokan pada PKPU yang ada, bahwa saat ini sedang dilakukan tahapan DPTB, yaitu daftar pemilih tambahan. Tapi itu menyangkut kepada daftar pemilih yang sudah ditetapkan sebagai pemilih untuk pindah memilih. Dia hanya diakomodir ketika dia sudah ditetapkan sebagai DPT, daftar pemilih yang pindah memilih. Dari daerah lain, bahkan dari kelurahan lain, iya, pindah di kelurahan, itu saja yang diakomodir saat ini. Diakomodir. Kalau secara mungkin masyarakat agak berpikir bahwa KPU masih memberikan ruang dalam sudah tidak ada pendataan daftar pemilih, sudah tidak ada. Jadi DPTB itu akan berlaku kepada warga masyarakat Kota Sorong yang dapat mengecek langsung secara sistem aplikasi di DPT online apakah nama mereka terdaftar sebagai pemilih. Ya, nanti kita akan bagaimana mendengar tanggapan dari akademisi dan Bawaslu soal potensi-potensi yang nanti akan muncul di TPS, tapi kita jeda kembali ke sana. Ya, Pak Hermanto, tadi sudah disebutkan bahwa penetapan daftar pemilih tetap itu kan 205. Artinya sudah tidak ada lagi kans bagi orang yang, artinya sekarang ini dengan perekaman KTP yang terus beriringan ini kan masyarakat nanti akan berpikir, saya punya, walaupun tidak terdaftar, tapi kalau punya KTP saya harus coblos. Bagaimana ini, Pak? Solutifnya selalu terjadi. Walaupun bagaimana rapinya manajemen daripada penyelenggara, apa yang salah? Apa yang salah dalam tata pemerintahan sampai akhirnya begitu? Karena begini,
diharapkan penyelenggara netralitasnya dan akuntabilitasnya, komitmennya, ya, sehingga edukasi masyarakat itu dia percaya. Dan momen-momen edukasi juga ada waktunya. Ya, kemudian pelanggaran itu tetap ada. Potensi adanya kepentingan. Artinya himbauan awal agar orang mendaftar itu tidak jalan karena ini kesan-kesan tidak transparansinya penyelenggara, begitu. Sampai pelayan di KPU itu harus sudah diubah sistem teknologinya. Nah, sedangkan masyarakat ini belum sepenuhnya mengakses teknologi. Sesuai dengan. Iya, sehingga masih mengandalkan KTP untuk di sana. Ini kalau diproteksi ini nantinya mereka keberatan. Apalagi di dapilnya ada dapil kesayangannya di situ. Orang-orang itu. Tentu yang paksakan itu. Kemudian Panwaslu juga ini bukan hanya mengawasi pelanggaran-pelanggaran pemilu. Itu diawasi juga kelembagaan parpol. Diawasi masyarakat, pemilik modal, anggota DPR yang mau maju untuk incumbent walaupun pemilih baru lagi. Itu menggunakan sama paradigma instrumennya bisa menggolkan. Ini yang perlu, karena ini tidak dideteksi. Apakah dengan kekuatan pengawas dan KPU hanya berapa orang bisa menjangkau dengan intelijennya yang ada di lapangan? Tidak mungkin. Ya, harus melibatkan stakeholder. Jadi kelibatan daripada aspirasi ini dilibatkan juga masyarakat-masyarakat yang berpengaruh. Sehingga mereka itu bagian daripada dia. Sehingga ada pelanggaran-pelanggaran itu belum terjadi sudah ditangkal memang. Karena pasti Pak. Yakin. Ya. Ibu Yulcel, langsung saja. Sudah adakah langkah-langkah untuk tidak hanya dari peran anggota saja, tapi ada komponen masyarakat yang harus mendukung tugas Bawaslu itu? Partisipasi masyarakat. Langkah-langkah ini mungkin kami lebih kepada pendidikan partisipasi. Jadi kami melakukan pendidikan pemilu kepada masyarakat untuk bagaimana mengantisipasi berita hoax, bagaimana menyikapi black campaign pada saat masa kampanye nanti, demikian. Kemudian kami juga secara kelembagaan dari Bawaslu RI berjenjang ke bawah, kami melakukan kerjasama dengan cyber. Demikian kami pun memiliki sentra gakumdu ketika nanti ada potensi pelanggaran. Iya, dari mana nanti masyarakat itu harus melaporkan? Adakah sudah ada channel kah atau kemudahan-kemudahan apa dari masyarakat kalau mengetahui hal-hal yang sebenarnya melanggar untuk bisa dilaporkan? Bisa dilaporkan langsung ke Bawaslu. Langsung bisa dilaporkan. Kalau tidak? Kami menunggu laporan. Menunggu? Ya, menunggu laporan. Masyarakat menemukan ada temuan atau hal-hal yang dapat dilaporkan, kami sudah menginstruksikan bahwa jika ada temuan yang menurut masyarakat meresahkan, silakan lapor ke Bawaslu. Tadi Pak Hermanto bilang kemajuan teknologi ini kan sudah harus bisa digunakan. Apakah Bawaslu juga sudah sampai ke tingkat itu untuk mempermudah laporan-laporan masyarakat ini, karena tidak mungkin semua harus datang ke Bawaslu? Kami punya Panwas ad hoc sampai tingkat kelurahan. Jadi di tingkat kelurahan, pendidikan politik itu sering disampaikan oleh pengawas kami. Iya, Pak PJ Wali Kota, cukupkah yang tadi kita dengar dari KPU, Bawaslu dan saran-saran dari akademisi ini agar betul-betul target untuk menghindari praktek-praktek yang selama ini orang menganggap biasa-biasa saja, apalagi money politik itu sudah jalan, saat ini mereka sudah jalan, agar bisa menghindari target yang kita berharap ini, orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang betul-betul berkompeten dan bisa diandalkan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat itu, Pak. Iya, Pak Poli, kita harus pastikan ya, tetapi demokrasi di Indonesia ini masih dalam tahap pembenahan sebenarnya. Saya
Ya, namanya persoalan di lapangan sepanjang ya pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun, siapa bilang tidak ada masalah? Pasti. Saya pastikan pasti ada masalah, karena bicara demokrasi ini bukan demokrasi yang memang demokrasi rakyat, tapi semua kepentingan di bawah ke sana. Dan pasti saja ada masalah. Nah, tugas pemerintah dimanapun berada, yang pertama adalah tadi saya sudah sampaikan lebih awal, kita mendukung dengan dana berdasarkan mandatory spending dari pusat. Ya, kita harus menyiapkan dana untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tugas kami adalah mengawasi. Ya, selain ada pengawas, tetapi pemerintah sebagai pembina dia harus mengawasi. Nah, pengawasan yang kita lakukan, nah itu kita juga harus, yang ketiga kita harus koordinasikan dengan semua stakeholder, ya, TNI, Polri, tokoh adat, tokoh agama, ya, semua elemen. Kita sebelum menuju ke pelaksanaan pemilu, kami akan mengundang semua stakeholder tadi untuk mohon dukungan. Ya, kita mendukung para pelaksana seperti KPU dan juga Bawaslu. Dalam hal? Ya. Ya, mendukung dalam hal? Ya, mendukung dalam hal memberikan pemahaman. Ya, memberikan pemahaman kepada semua stakeholder, terutama ya tokoh agama. Kita masuklah mengundang mereka untuk mohon dukungannya agar menjadi corong ya. Iya, bagi penganutnya ya yang ada di gereja, ya dia harus menghimbau kepada umatnya yang ada di situ supaya benar-benar demokrasi ini ya namanya pesta demokrasi, kita berpesta lah, bukan berarti mengadu apa namanya ya mulut dan lain sebagaimana. Namanya pesta, pesta itu kan kita merayakan dengan senang lah, bukan berarti terlalu membawa kepentingan. Kita belajar untuk melakukan sesuatu dengan baik, ya itu adalah pembelajaran politik yang baik. Pak Hermanto, ini tadi Pak PJ kata demokrasi ini kan dia masih terus berproses ini Pak. Sampai kapan proses itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita harapkan dalam tema ini? Begini, ada yang dikatakan penyadaran secara kolektif. Sebenarnya orang Indonesia sudah sadar. Tetapi hanya banyak model dan contoh itu dilakukan oleh orang pusat, ya artinya orang berpengaruh. Kadangkala itu gaya itu sampai ke daerah. Gaya inilah yang perlu kita rubah, karena kultur masing-masing di daerah yang bisa lebih konkret lagi. Konkret itu. Artinya gaya-gaya seperti apa? Gaya ini kan biasa penyelenggaranya ada intervensi. Intervensi? Iya. Kepentingan-kepentingan sesaat. Apalagi konsentrasi ini syarat dengan persaingan. Karena terlalu banyak orang menginginkan sesuatu, tapi rebutannya antrian. Ya, karena jatahnya terbatas, terpaksa antri. Orang antrian ini yang tidak sabar, sehingga demokrasi ini tidak antri lagi, tidak ada lagi budaya yang disiplin. Jadi kesimpulannya itu bahwa penyelenggara pemilu ini pertama netralitas, kedua tidak terintervensi, ketiga disiplin. Kemudian mereka itu ada keberanian, political will-nya juga ada. Politik keberanian. Ya, political will, keberanian. Kemudian mereka ini selalu mengacu kepada aturan, jangan lari dari aturan. Ya, karena aturan menyelamatkan Anda, tapi aturan juga yang mencelakakan saudara. Pak Ketua, artinya bahwa tantangan bukan soal apa, tetapi bagaimana untuk menunjukkan kinerja KPU itu akan bisa dipercaya. Karena tadi yang sudah disinyalkan itu bahwa dari sisi kapabilitas, dari sisi bagaimana kemampuan untuk menjabarkan itu butuh pelaku-pelaku di bawah kendali Anda sendiri di KPU. Apa yang bisa disiasati supaya orang tidak bilang KPU ini juga tidak, nanti lagi proses yang tadi disinyalkan pejabat ini, kita tunggu lagi pemilu 2024 atau 2030 sana lagi. Apakah kita harus tunggu seperti itu? Ya, baik, terima kasih. Saya menindaklanjuti apa yang telah disampaikan.
secara hierarki dalam kewajiban kami ya sebagai penyelenggara itu memang. Jadi langsung saja, kalau kita bicara soal transparansi KPU, wujudnya seperti apa? Wujudnya bahwa kantor kami terbuka 24 jam untuk setiap warga masyarakat, bahkan peserta pemilu sekalipun, untuk datang berkoordinasi secara langsung terkait dengan data atau apapun yang mereka minta, silakan datang. Yang penting soal kapabilitas, sanggupkah seperti yang tadi disinyalkan juga, jangan sampai terpengaruh dengan tekanan-tekanan orang bermodal, orang yang punya kekuasaan lebih. KPU Kota bisa sanggup untuk menghadapi itu? Kami pastikan kami sanggup. Karena secara kemandirian kami teruji dari tahapan seleksi sampai dengan kami ada di 5 besar ini. Jadi kami rasa bahwa kami bukan yang terbaik, tapi kami 5 besar yang teruji dalam tahapan yang ada. Dari secara profesionalitas kami bekerja sampai sejauh ini sudah hampir 3 bulan. Belum ada kendala yang terlalu besar kami dapat. Ini janji. Iya. Kita tunggu, sebab catatan perjalanan KPU ini juga ada catatan merahnya ya. Ya kita berharap juga itu harus diwujudkan dalam kepemimpinan Anda. Tapi bagaimana konkretnya kita jeda kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Kita akan dengarkan pernyataan kunci dari 5 narasumber saya. Saya awali dari PJ Wali Kota dulu. Bapak, langkah-langkah yang tadi Bapak sampaikan di awal, sudah bagaimana berusaha memenuhi tanggung jawab. Itu bagaimana untuk memungkinkan KPU Bawaslu itu harus berjalan dengan dukungan dana di sana. Tetapi kalau kita bicara soal tema ini, hasil tidak hanya diukur dari uang yang nanti akan bisa memudahkan KPU dan Bawaslu itu bekerja, dan yang lain lagi yang tadi disinyalkan TNI Polri untuk bisa bagaimana menjamin. Tetapi hasil akhir untuk mencetak orang pemimpin, calon-calon pemimpin yang betul-betul bekerja sesuai dengan harapan masyarakat itu. Apa himbauan besar Bapak? Iya, terima kasih Pak Poli. Pemirsa, ya saya sebagai pejabat wali kota menghimbau untuk semua elemen ya, kita harus pastikan pada 2024 nanti ya, baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden, bahkan pemilihan kepala daerah ya, gubernur, bupati, wali kota, kita harus cerdas memilih orang yang kita pastikan akan membawa kesejahteraan bagi kita semua ya. Jangan karena kepentingan keluarga, suku dan lain, tetapi kita harus memilih orang yang betul-betul mengabdi dan mesejahterakan rakyat. Ya, membawa amanah dari Tuhan. Jangan datang bawa kepentingan keluarga, jangan bawa kepentingan suku, jangan, tidak. Tapi kita betul-betul memilih orang yang berwawasan kebangsaan, netralitasnya ada. Khususnya Kota Sorong, ya, dan juga Papua Barat Daya secara keseluruhan. Kita harus memilih pemimpin yang betul-betul membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat di Papua Barat Daya, atau lebih khusus di kota dan kabupaten di Papua Barat Daya. Pak Hermanto, bagaimana menjamin level masyarakat terbawa? Karena tadi Bapak mengkategorikan terbawa, di tengah dan di atas, agar betul-betul dia berjalan seimbang dengan yang sudah level tengah dan atas itu. Dalam soal bagaimana dia sadar bahwa apa menjatuhkan pilihan itu tidak salah. Dalam menjawab dia kemudian setelah anggota DPRD, kepala daerah itu terpilih dan bisa bertanggung jawab untuk itu. Diharapkan masyarakat tidak terprovokasi di dalam konteks politik. Apa itu? Tidak terprovokasi, artinya tidak terpengaruh dengan bujukan-bujukan, rayuan-rayuan, pendekatan-pendekatan sosial, pendekatan-pendekatan. Tapi ekonomi masyarakat ini lemah. Ya, sabar. Dengan demikian, masyarakat itu ingin mendapatkan sesuatu, ya, dengan harapan nanti bahwa imbalan kami ada. Tapi sekarang masyarakat berubah.
paradigma berubah. Walaupun masyarakat itu dikatakan tadi belum terlalu mengerti proses politik, proses demokrasi, tapi masyarakat itu ada keinginan mereka, sesuatu yang diberikan diambil, tapi belum tentu memberikan sesuatu kepada orang yang memberikan. Ya, ini yang perlu dijaga. Karena masyarakat ini rentang. Siapa yang paling dekat, siapa tetangga yang paling dekat, biasanya secara hubungan emosional, ya, dia mereka rapat. Olehnya itu diharapkan nanti penyelenggara pemilu ini dapat berhasil dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama pemerintah. Tadi jelas pemerintah mendukung sepenuhnya. Diharapkan nanti tidak ada komplain politik masuk ke Mahkamah Konstitusi. Ya, itu diharapkan. Kalau dulu banyak sekali. Artinya apa? Indikatornya kalau sedikit dan hampir tidak ada, berarti pemilihnya jurdil. Kita inginkan pemilu yang jurdil, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas nanti diharapkan dalam rangka menegakkan demokrasi kerakyatan. Keadilan sosial yang penting di sini. Kalau sudah ada keadilan sosial, berarti penyelenggara ini luar biasa. Dan penyelenggara ini tidak bisa jalan sendiri. Pak Baltasar, kalau kita kategorikan KPU itu sebagai panitia pelaksana pesta yang tadi dikatakan sama pejabat wali kota tadi, apa yang bisa dijaminkan di sana sesuai dengan tema ini, bahwa produk dari acara yang nanti kita gelar atas prakarsa KPU sebagai penyelenggara itu bisa menghasilkan orang-orang yang dapat mensejahterakan rakyat? Iya, baik. Kita kembali kepada asas pemilu ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itulah nilai demokrasi yang kami kelembagaan KPU tanamkan dalam setiap sosialisasi kami dimanapun kami berada di wilayah Kota Sorong. Terkait dengan dipilihnya pemimpin yang akan ada di Kota Sorong, secara kelembagaan itu kami mensosialisasi terkait tahapan kami. Karena kalau kami masuk ke ruang di mana bukan ranah kami seperti ini, ranah internal partai, kami tidak bisa sampai ke situ. Karena kita kembali lagi bahwa kami ini user pengguna data. Jadi kami hanya memberikan nilai-nilai demokrasi itu seperti prinsip pemilu dan juga asas pemilu. Mudah-mudahan integritas Bapak dengan anggota DPRD bisa teruji ya. Karena tadi saya kasih tahu KPU sebelum zaman berapa periode terakhir itu sudah punya catatan merah. Kita berharap jangan sampai yang tadi diwanti-wanti itu kuatkah tidak semangat itu untuk bisa menjaga netralitas itu akan bisa. Kita berharap itu akan bisa dijalankan, apalagi dengan mantap. Dari Ibu Bawaslu. Ya, kita bicara kalau itu sebagai polisi di lapangan ini, cara-cara apa yang barangkali polisi bisa menjaga hasil dari pemilu itu untuk bisa menjamin perjuangan mereka itu bahwa masyarakat itu targetnya bukan untuk siapa-siapa. Pertama, mungkin kami bekerja sama dengan keamanan, Pak, di daerah-daerah yang dalam tanda kutip sedikit punya kerawanan untuk pada masa pemilihan umum. Kami lebih memperketat untuk sisi keamanan agar hak-hak pemilih ini tersalurkan dengan baik. Tidak ada toleransi bagi penyeleweng. Katakanlah misalnya ada laporan masyarakat, ada money politik, ada praktek-praktek yang melanggar aturan, KPU tidak akan toleransi dengan hal-hal seperti itu. Pada prinsipnya kami berintegritas, Pak. Saya kurang mengetahui untuk masa pimpinan yang lama, tetapi sebisa mungkin saya di masa pimpinan saya telah melakukan edukasi kepada jajaran saya sampai ke tingkat ad hoc untuk berintegritas tinggi. Pak Momot, tanggung jawab untuk menjaga kondisivitas daerah ini kan butuh perjuangan Bapak juga ya sebagai orang di depan tangan kanannya Pak PJ ini. Apa yang harus terus digemakan di sana agar harapan untuk kondusivitas kota ini harus terjaga sampai dengan pelaksanaan Februari nanti? Iya, baik, terima kasih. Jadi dari kan operator teknis membantu Bapak Wali Kota Sorong.
Yang jelas untuk menjaga keamanan di Kota Sorong dari Sauka sampai di kilometer 18 itu tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Kami dalam waktu tidak terlalu lama kami akan kumpul semua stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pimpinan partai politik. Kami rencanakan untuk kumpul. Sekaligus kita tanda tangan deklarasi menjaga keamanan di Kota Sorong. Itu tugas kita. Kita akan tentang deklarasi Kota Sorong. Tadi bicara kesejahteraan itu kami pemerintah juga sudah persiapkan. Nanti untuk calon-calon caleg dari DPRD kota ini, mereka nanti kampanye di 10 distrik. Kampanye? Mereka kita kasih ke 10 distrik. Mereka kampanye di wilayah dapil mereka masing-masing. Fasilitasi pemerintah? Ya, pemerintah siapkan lokasi. KPU yang memfasilitasi dengan jadwalnya. Nah, sehingga menjawab kesejahteraan itu. Sehingga masyarakat yang tadi ada di Dong, ya? Ada di Sauka, mereka juga mendapat nilai dari pesta yang tadi disampaikan Bapak Wali Kota Sorong. Oke. Jadi mereka menikmati hasil dari demokrasi. Ya. Sehingga yang nanti untuk provinsi atau DPR RI, presiden semua kampanye dalam kota. Itu kita sudah atur mekanismenya seperti itu. Dan itu didukung oleh distrik dan lurah. Jadi kita atur skenario untuk pemilu 2024 ini kita rubah skenario. Dulunya memberikan ruang yang sama kepada. Tapi kali ini kita arahkan caleg yang di DPR kota itu kita arahkan semua ke distrik. Ke distrik ya? Ke distrik, 10 distrik. Supaya mereka mau menyatu dengan masyarakat. Apa yang selama 5 tahun mereka kerja apa untuk masyarakat? Iya, oke. Iya. Makasih. Ya, pemirsa, inovasi dan kreativitas dari bagaimana menjalankan tanggung jawab baik itu dari pemerintah daerah, dalam hal ini pejabat wali kota dan Kepala Badan Kesbangpol Pol serta penyelenggara KPU dan Bawaslu serta dukungan dari kaum intelektual adalah kunci dari bagaimana kita mengawal pelaksanaan pesta demokrasi ini berjalan tidak hanya untuk sukses dan aman, tetapi juga harus menghasilkan orang. Siapa saja yang terpilih itu punya tanggung jawab untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang saat ini kita lihat masih saja terjadi ketimpangan di tengah kita di Kota Sorong ini. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bisa menjadi catatan penting Anda untuk bagaimana ikut berkiprah di dalam bagaimana mendukung tugas-tugas yang nanti akan diemban, yang sementara yang sudah dijalankan dan sampai dengan pelaksanaan puncak nanti. Dan akhirnya saya Polikel Bulan sudahi sampai di sini. Terima kasih Pak Hermanto waktunya, Pak PJ Wali Kota waktunya sudah bersama kami, Ketua KPU Bung Baltasar dan Ibu Yulce dari Bawaslu Kota serta Pak Momot sudah bersama kami dan kita bersua lagi di lain kesempatan. Selamat malam.